Pemirsa DPRD DKI Jakarta hari ini mengumumkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur hingga akhir masa jabatannya, yakni 16 Oktober mendatang. Lewat rapat paripurna hari ini, DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Meski pemberhentian telah diumumkan, Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria selaku Gubernur dan Wakil Gubernur masih menjalankan tugasnya hingga 16 Oktober mendatang. Tugas DPRD selanjutnya yakni menentukan 3 nama calon penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Ketiga nama calon tersebut nantinya akan dibawa ke Mendagri untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun penentuan 3 nama calon oleh DPRD DKI Jakarta harus melalui mekanisme tertentu. Lewat rapat pimpinan gabungan ke-9 fraksi di DPRD DKI yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PSI, Nasdem, P3, dan Golkar berhak mengusungkan 3 nama. Sehingga nantinya akan ada 27 nama yang muncul. Lalu dipilih 3 nama terakhir berdasarkan suara terbanyak yang dipilih oleh ke-9 fraksi. Karena itu seluruh fraksi diimbau agar mempertimbangkan nama-nama yang bakal diajukan sebagai bakal calon penanggung jawab gubernur demi kepentingan Jakarta ke depannya. Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Meski demikian, Anies masih akan bertugas hingga akhir masa jabatannya 16 Oktober mendatang. DPRD DKI pun mencatat atau mencari pejabat gubernur guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakilnya. Siapa yang tepat yang mengisi jabatan tersebut? Kita akan berbincang dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Bang Wilson. Baik, saya ke Pak Gembong. Pak Gembong, jadinya 3 nama yang fix. Ini siapa nantinya yang akan diusulkan ke Kemendagri? Berdasarkan rapat pimpinan gabungan tadi, sudah disepakati bahwa 3 nama yang diusulkan oleh masing-masing fraksi itu, yang pertama adalah Pak Heru Budi Hartono, yang kedua adalah Pak Marullah Matali, Pak Sekda saat ini, kemudian yang ketiga adalah Pak Bahtiar dari Dirjen Polpum Kemendagri. Jadi 3 inilah yang tadi sudah diputuskan oleh rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta untuk didorong ke Kemendagri, selanjutnya Kemendagri akan menyampaikan kepada Presiden. Itu Mas Wilson. Baik, ketiga nama ini diajukan hanya berdasarkan voting saja atau memang sebelumnya sudah ada sosialisasi dari pihak DPRD mengenai siapa-siapa saja yang akan diusulkan sehingga para anggota DPRD ini bisa mencari tahu terlebih dahulu background dari nama-nama yang akan dicalonkan ini? Yang pertama perlu saya sampaikan begini, bahwa mekanisme pengusulan ini kan baru pertama kali dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi waktu yang tersisa itu sangat mepet, maka yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta melalui fraksi-fraksi, pimpinan Dewan menyerahkan pada fraksi untuk melakukan peneropongan terhadap ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan di luar DKI Jakarta untuk selanjutnya diusulkan menjadi usulan DPRD yang muncul dari masing-masing fraksi. Seperti itu Mas, karena ini mekanisme baru yang selama ini belum pernah ada, maka relatif waktu terbatas dan lain sebagainya itu membuat pemotretan dari masing-masing fraksi kurang begitu maksimal karena soal waktu. Seperti itu Mas. Baik, saya ke Bang Henry Satrio. Bang Henry, tepatkah mekanisme ini yang dilakukan oleh pihak DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan 3 nama untuk nantinya akan bertanggung jawab atau memerintah DKI Jakarta selama kosong masa jabatan? Ya, saya rasa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Wakil Rakyat di DPRD Jakarta sudah mempertimbangkan masak-masak mekanismenya, Bang Wilson. Dan saya sih mempersilahkan saja mekanisme yang sudah dilakukan itu. Hanya menurut saya titip ada 2 hal yang harusnya bisa dijadikan kriteria. Yang pertama adalah memang PJ ini juga diterima oleh masyarakat. Jadi artinya sebaiknya fraksi-fraksi tadi juga membuka ruang publik untuk memberikan pendapat dan masukan. Kemudian yang kedua, walaupun tidak menutup kemungkinan, tapi sebaiknya
dijaga para penjabat nantinya atau penjabat yang terpilih nanti memiliki agenda politik yang paling kecil dibandingkan kandidat yang lain. Maksud saya adalah dia tidak memiliki hasrat yang berlebihan terlalu besar untuk maju ke Pilgub 2024 walaupun itu hak ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti akhirnya yang dia kerjakan adalah menggalang suara dan menyampingkan pemerintahan di Jakarta. Ini yang harusnya bisa dihindari. Apalagi ini kan melibatkan fraksi-fraksi. Jangan sampai kemudian terjadi ada lobby-lobby yang ujung-ujungnya adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan nanti di 2024. Gitu kira-kira Bang Wilson. Baik Pak Gembong, seperti yang disampaikan tadi Bang Henry Satrio, kira-kira ada nggak sebelumnya lobby-lobby yang dilakukan oleh calon-calon ini kepada anggota DPRD? Karena memang mungkin punya maksud tertentu di 2024. Ada dua. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya sepakat sama sampaikan Mas Henry bahwa PJ nanti memang tidak boleh ada agenda. Agendanya hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi dia sebagai PJ untuk melanjutkan program-program yang selama ini belum dieksekusi oleh Pak Anies. Ini harapan kita seperti itu. Sehingga sisa waktu yang tersedia ini ada percepatan proses pembangunan di Jakarta. Itu saya sepakat betul apa yang disampaikan Mas Hendri. Kemudian yang kedua bahwa apakah ada lobby-lobby, pasti tidak. Jangan-jangan yang kita usulkan justru yang bersangkutan tidak tahu. Contoh paling sederhana, fraksi PD Perjuangan mengusulkan yang namanya Pak Bahtiar. Saya mohon maaf, saya juga nggak kenal dengan beliau. Tetapi unsur ASN-nya lah itu yang membuat fraksi PD Perjuangan mempertimbangkan nama Bahtiar untuk selanjutnya kita usulkan sebagai usulan dari fraksi PD Perjuangan. Contohnya seperti itu. Sehingga ketika bicara lobby, pasti saya katakan fraksi, bukan hampir. Seluruh fraksi tidak ada yang pernah dilobi oleh pejabat yang kita usulkan hari ini. Sehingga clear betul dari sisi politis yang diusulkan oleh tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri. Seperti itu Mas Wilson. Baik, Bang Henry, ini Anda melihat ada tiga nama ini yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta. Anda melihat apakah memang ada potensi ketiganya meskipun saat ini masih menjabat sebagai ASN, tapi untuk maju di 2024, kira-kira siapa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri sehingga nanti memilih calon yang tepat? Bang Henry. Bang Wilson. Halo. Siap, kami sudah menerima. Clear, ya? Kami sudah mendengar. Oke. Jadi begini, terkait pertanyaan tadi itu menarik sekali itu. Yang harus juga digarisbawahi adalah kalau dari nama-nama yang ada tadi kan tergambar bahwa citranya masing-masing tuh punya backingan politik yang kuat tuh. Pak Heru kan jelas-jelas orangnya Pak Jokowi, gitu ya. Kemudian Pak Sekda dicitrakan jadi orangnya Wapres, Pak Kiai Ma'ruf. Sementara memang yang paling netral di sini adalah Pak Bahtiar karena memang kondisi posisi dia sebagai dirjen di Kemendagri. Dan Jakarta sebelumnya pernah punya, walaupun bukan penjabat ya, tapi PLT, itu dari dirjen Kemendagri juga. Sehingga memang sudah punya atau ada pengalamannya warga Jakarta dipimpin oleh seorang dirjen dari Kemendagri. Nah, kemudian mekanisme pemilihan yang lain itu menurut saya mesti tanya ke Pak Gembong nih, apakah ujungnya masih di tangan Pak Jokowi atau ada perubahan-perubahan yang di Jakarta ini, apakah bisa diputuskan paripurna oleh DPRD kemudian diangkat tanpa melibatkan presiden atau bagaimana? Yang jelas memang kalau ditentukan oleh presiden, harusnya presiden juga mendengarkan masukan dari masyarakat tadi. Nah, yang kita perlu dengar juga dari Mas Gembong adalah bagaimana tuh mekanisme keterbukaan atau mekanisme aspirasi dari masyarakat dalam pemilihan ini. Apakah kemudian DPRD Jakarta membuka hotline untuk menerima masukan dari masyarakat atau memang akhirnya mempercayakan pada kerja-kerja fraksi-fraksi yang ada di DPRD saja. Gitu Bang Wilson. Baik, seperti apa Mas Gembong mekanismenya? Apakah masih sempat kira-kira tadi membuka hotline DPRD DKI Jakarta untuk menerima masukan dari masyarakat, atau langsung saja ini diserahkan kepada Kemendagri karena memang mungkin ada deadline yang dikhususkan? Yang pertama outputnya dulu. Outputnya 3 nama, baru nanti asal-usul 3 nama. 3 nama yang sekarang diputuskan oleh DPRD itu berasal dari mana?
dari masukan yang diperoleh oleh fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi dari mana? Dari pemotretan yang dilakukan selama ini, kan begitu. Kemudian kewenangan dari tangan siapa? Ya dari tangan presiden. Hari ini tugas kita adalah hanya memberikan masukan kepada presiden untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan presiden untuk selanjutnya diputuskan. Apakah hanya 3 ini yang diputuskan presiden? Tidak. Karena masih ada 3 lagi unsur yang nanti akan dikeluarkan oleh Kemendagri. Jadi nanti yang diputuskan oleh presiden nanti 1 di antara 6, bukan 1 di antara 3. Sehingga dengan demikian apakah usulan yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta yang 3 ini akan menjadi keputusan presiden atau justru nanti 3 yang diusulkan Kemendagri. Ini yang kita belum tahu. Karena ini menjadi kewenangan presiden sehingga kami tidak mau melampaui apa yang menjadi kewenangan presiden. Kita tunggu saja mudah-mudahan yang diputuskan oleh presiden nanti 1 di antara 3 usulan DPRD DKI Jakarta. Nah tadi menyambung sampai Mas Henry Satrio tadi, preferensi masing-masing kandidat kepada partai politik. Saya kira tidak, Mas. Saya yakin tidak. Kenapa tidak? Bahwa katakanlah Pak Heru dekat dengan presiden, ya. Kenapa iya? Ya memang sekarang beliau sebagai pejabat yang melayani penjadwalan dan lain sebagainya presiden. Preferensi berikutnya diasumsikan oleh publik bahwa Pak Sekda dekat dengan Pak Wapres. Saya kira ASN tidak akan terbelenggu oleh hal-hal seperti itu. Saya yakin dan percaya, maka karena keyakinan itulah maka DPRD DKI Jakarta memutuskan 3 nama itu selanjutnya ditetapkan oleh presiden dalam rangka menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta untuk mengejar ketertinggalan yang belum sempat dilakukan eksekusi oleh Pak Anies Baswedan selama 5 tahun ini. Itu harapan kita. Sehingga saya berharap yang terakhir adalah bahwa kue pembangunan Jakarta bisa segera dinikmati oleh warga Jakarta. Khususnya pengentasan persoalan dasar Jakarta. Seperti itu, Mas Baik, Sultan. meskipun masih nanti akhirnya berstatus sebagai penjabat, namun kinerja tetap harus diperhatikan. Kita akan membahas mengenai kinerja yang akan dilakukan penjabat dari DKI Jakarta ini nanti usai jeda. Mas Henry Satrio dan juga Pak Gembong, usai jeda tetaplah bersama kami di MNC News Now.